Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Terlebih dahulu Bapak menyapa kepada anak-anak semua. Gimana kabarnya anak-anak? Tentunya semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga keluarga di rumah selalu dalam naungan, bimbingan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali pelajaran kita dengan membaca doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan materi pelajaran kita. Anak-anak, Bapak pesan semoga materi yang Bapak sampaikan ini anak-anak dapat menyimaknya, memahami, dan mempelajari dengan mudah apa yang Bapak akan sampaikan nantinya. Perlu diperhatikan dengan jelas agar nanti di akhir pertemuan kita bisa dengan mudah menjawab evaluasi atau tugas-tugas yang Bapak akan sampaikan. Silakan perhatikan materi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan memasuki bab yang kedua, yaitu materi jujur dan menepati janji. Materi ini sangat penting sekali karena sifat jujur dan menepati janji itu sangat-sangat dibutuhkan bagi diri kita. Lebih-lebih kepada anak-anak sekarang harus dilatih dan dibiasakan menepati janji dan bersikap jujur. Terlebih dahulu kita akan mengetahui peta konsep jujur dan menepati janji tersebut. Adapun yang pertama yaitu jujur, yaitu memahami makna jujur. Apa sih maknanya dari jujur itu? Maka setelah itu kita akan menerapkan perilaku, yaitu berperilaku jujur. Yang kedua, memahami makna dari menepati janji. Setelah itu kita akan menerapkan perilaku menepati janji. Apabila kita bersikap jujur dan menepati janji, maka kita akan bersikap mulia
dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Maka nanti kita akan terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dimanapun, kapanpun, sampai dimanapun kita bersikap dan berperilaku jujur dan menepati janji. Kalau memang kita benar-benar memahami dan berperilaku tersebut. Ya. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari. Akhlak beliau itu ada yang terkenal, yaitu sidik, amanah, patona, dan tablik. Sidik, jujur, baik jujur perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, amanah. Orangnya Rasulullah SAW itu amanah, ya, dia dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik, yaitu menyampaikan kebenaran. Apa yang dia ucapkan itu adalah suatu hal yang benar, karena Rasulullah SAW itu dibimbing oleh wahyu. Dan yang keempat adalah patona atau tablik. Yang keempat adalah patona, cerdas. Rasulullah SAW memang orangnya sangat-sangat cerdas sekali. Makanya dengan kecerdasannya yang dibimbing oleh wahyu Allah, maka dia dapat mendakwahkan Islam ke seluruh belahan bumi dengan dipilihnya sahabat-sahabat yang berkompeten dalam memperjuangkan dinul Islam ini. Selanjutnya ada hadis tentang ilmu. Ini yang untuk memotivasi kita untuk senantiasa belajar dan menyampaikan ilmu yang sudah kita terima, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, yang pertama adalah memahami perilaku jujur. Kita harus betul-betul memahami perilaku jujur ini. Apa sih yang dimaksud dengan jujur itu? Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Ini yang jujur. Tidak dikurang-kurangi dan tidak dilebih-lebihkan kalau dia berbicara. Apa yang diketahui itu yang dia sampaikan. Tidak mengada-ada. Dan lawan dari sifat jujur atau kebalikan dari sifat jujur itu adalah berkata dusta atau berbohong. Perkataan bohong atau dusta ini Allah sangat-sangat benci sekali, sangat-sangat murka, dan Rasulullah SAW juga melarang orang yang berkata dusta. Selanjutnya kita lihat lebih jauh lagi, ada tanda-tanda orang munafik. Tentunya kita tidak mau termasuk orang-orang yang munafik. Kita harus tahu betul apa sih orang munafik itu, apa sih tanda-tandanya, supaya kita tidak terikut dan tergolong dari tanda-tanda orang munafik. Yang pertama adalah apabila berkata ia dusta. Orang munafik itu kalau dia berbicara, dia selalu bohong, selalu dusta, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang terjadi, selalu berdusta. Dan biasanya selalu menambah cerita atau karang mengarang, sehingga banyak sekali kebiasaan dosanya yang diucapkan. Dan kalau sudah terbiasa demikian,
maka akan merugikan dirinya sendiri dan bisa jadi merugikan orang lain. Yang kedua adalah apabila berjanji dia ingkar, ya, selalu tidak menepati janjinya, dia ingkari janjinya, ya. Dan kalau dia mengingkari janji, maka ini sudah merugikan orang lain. Yang ketiga, apabila diberi kepercayaan dia khianat. Sudah diberi kepercayaan, orang sudah percaya kepada dia, maka dia mengkhianati, maka ini akan merugikan orang lain yang menanam kepercayaan kepada orang tersebut. Tiga sifat ini perlu kita ketahui agar kita tidak termasuk golongan orang-orang munafik tersebut. Berikutnya di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman disuruh bertakwa dan disuruh mengatakan sesuatu dengan yang benar. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 tanda-tanda orang munafik agar kita tidak terperosok ke dalam tanda-tanda tersebut. Di sini tanda-tanda orang munafik sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam salah satu hadisnya, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang berbunyi, An Abi Hurairah anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqina salasah idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama tadi sudah Bapak jelaskan, jika ya berbicara dia selalu berdusta. Ini tanda-tanda orang yang munafik. Ya. Kalau ada orang yang berkata bohong atau dusta, ini termasuk orang tanda-tandanya orang munafik. Dan berjanji, apabila dia berjanji kepada seseorang tidak ditepati atau dia mengingkari, maka ini termasuk orang munafik. Ya. Dan jika diberi amanah dia khianat, siapapun yang memberikan amanah kepada kita harus kita tunaikan. Apabila kita tidak menunaikan atau kita berkhianat dengan amanah yang telah diberikan kepada kita, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Dan orang yang munafik itu sendiri balasannya sangat-sangat Allah akan mengancam dalam salah satu ayat Al-Quran yang nanti Bapak sampaikan. Lebih dahulu kita akan lanjutkan contoh perilaku jujur. Adapun contoh perilaku jujur, kita harus tahu yang pertama adalah contohnya adalah mengembalikan barang yang dipinjam. Jadi setelah kita meminjam barang, maka kita harus kita kembalikan. Dimanapun kita injam, kita harus tetap mengembalikan. Yang kedua adalah mengembalikan barang yang ditemukan. Apabila kita menemukan barang, siapa saja, walaupun orangnya tidak kelihatan atau tidak kita temukan, maka kita harus kembalikan dengan cara yang sesuai dengan keadaan situasi
tertentu. Misalnya di sekolah dapat uangnya orang lain yang jatuh tercecer, maka dikasihkan sama guru dan diumumkan. Apabila di rumah mendapatkan uang di mana dia temukan, dikasih tahu orang tuanya. Ini orang tuanya memberitahukan kepada anak-anaknya dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, mengembalikan uang belanjaan orang tua. Apabila kita disuruh sama orang tua, maka uang yang kita belanjakan itu ada sisa-sisa lebih, jangan kita sembunyikan atau jangan kita ambil. Kita kembalikan sama orang tua kita. Jangan kita dengan mentang-mentang orang tua kita ambil aja. Ya. Jadi kembalikan sama orang tua. Itu menanamkan, melatih diri kita untuk jujur dan orang tua kita bangga terhadap kita. Yang keempat adalah berpamitan kepada orang tua sesuai dengan tempat yang dituju. Apabila kita bepergian ke tempat teman atau ke tempat sesuatu yang kita tuju, maka kita harus kita berpamitan atau izin kepada orang tua supaya orang tua tahu nanti begitu dia mencari kita ada di sana. Yang kelima, berkata jujur kepada siapapun, anak kecil, orang besar, orang tua, kita harus bersifat jujur, laki maupun perempuan, supaya orang itu akan yakin, percaya kepada kita karena kita sudah bersikap jujur. Ya. Yang kedua, memahami perilaku menepati janji. Ya. Perilaku menepati janji ini kita harus paham. Ya. Apa sih itu janji? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Ya. Jadi janji tadi kita harus tunaikan. Kepada siapa saja kita berjanji kita harus tunaikan. Ya. Maka orang yang pernah kita berjanji kepada kita tunaikan, maka orang itu akan selalu ingat kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang amanah, orang yang selalu menepati janji. Apa yang dijanjikan kepada kita, maka orang akan senang kepada kita. Perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-77. Kita lanjutkan. Dalam Al-Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 77 masih tentang janji, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim wa thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan bahagiaan pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, ini orang yang menukar janjinya dengan sumpah dengan harga yang sedikit, ya, maka di akhirat nanti dia tidak akan berkata-kata, dan Allah tidak memperhatikan di hari kiamat, maka nanti akan mendapat azab yang pedih. Ya. Berikutnya
Perhatikan hadis berikut. Ya. Dalam salah satu hadis Nabi yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Hadis Bukhari. Di orang yang paling baik adalah orang yang senantiasa menunaikan janji. Tentunya kita akan ingin menjadi orang yang paling baik, yaitu apabila kita berjanji harus kita tunaikan. Malah sebaliknya, bagi orang yang tidak menunaikan janji atau mengingkari janjinya, maka dia orang yang paling jelek atau paling buruk. Selanjutnya, bahaya orang yang mengingkari janji. Orang yang mengingkari janji akan mendapatkan bahaya pada dirinya. Baik, yang pertama adalah menimbulkan pertengkaran. Yang kedua, mengganggu kerukunan bermasyarakat. Yang ketiga, menghilangkan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, termasuk dosa besar. Berikutnya, bahaya orang yang bersifat munafik. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 145, balasan orang yang munafik. Tadi kita sudah lihat tanda-tanda orang munafik ada 3, maka orang yang demikian akan mendapatkan balasan dari Allah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 145, Bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina fid darki asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati seorang pun penolong bagi mereka. Jadi orang yang munafik itu akan mendapat tempat yang paling bawah dasar dari neraka, dan tidak ada yang menolong sedikit. Ini bisa jadi dia termasuk orang yang kekal di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat munafik sehingga kita tidak dimasukkan di dalam neraka. Selanjutnya ada 5 hikmah perbuatan orang yang jujur. Hikmah atau manfaat dari orang yang bersikap jujur, yang pertama adalah mendapatkan ridho Allah. Allah senang dan Allah ridho terhadap orang tersebut. Yang kedua, perasaan menjadi tenang. Orang yang bersikap jujur maka perasaan tenang. Tidak ada rasa-rasa takut, was-was, tenang, karena dia bersifat jujur. Tidak ada yang mengganjal. Orang yang tidak bersifat jujur maka artinya tidak senang, tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati, karena hati itu merupakan suatu hal yang bersih, yang benar. Apabila dia melakukan yang salah, maka hati tidak tenang. Yang ketiga, balasan atau pahala yang besar. Jadi orang yang selalu bersikap jujur maka akan mendapat balasan pahala. Pahalanya datang tanggung karena dia sudah bersikap jujur. Yang keempat, mendapatkan kemudahan di dalam hidupnya. Jadi orang yang jujur itu hidupnya mudah, tidak sulit. Ya, orang yang tidak jujur maka akan mempersulit dirinya sendiri dan tidak mudah. Bahkan orang yang jujur itu setelah hidupnya mudah, maka di akhirat nanti pun akan dimudahkan. Yang kelima, selamat dari bahaya dan azab. Orang yang jujur itu terhindar dari azab dan bahaya. Selanjutnya ada 5 pula manfaat berperilaku menepati janji. Orang yang berjanji itu menepati janji maka akan mendapatkan manfaat atau hikmah dari sifat menepati janjinya. Yang pertama adalah diberi kepercayaan orang lain. Jadi orang lain itu akan percaya kepada dia karena dia sudah menepati janji. Yang kedua adalah menjadi lebih disukai orang lain. Orang lain senang sama dia karena dia senantiasa berjanjinya ditepati. Yang ketiga, menjadi mulia di hadapan Allah. Allah akan memuliakan dia. Allah akan tambah cinta. Dan para malaikat mendengarkan apa yang disampaikan oleh
Allah bahwa orang yang dimuliakan Allah itu akan disebut-sebut di hadapan para malaikat. Yang keempat, memberikan ketenangan hati. Jadi orang yang menepati janji itu hatinya tenang. Yang kelima, dipermudah dalam urusan. Jadi orang yang berjanji itu dia menepati, maka hidupnya akan mudah, urusannya mudah. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas tentang jujur dan menepati janji. Semoga dari penjelasan ini anak-anak semua dapat memahami penjelasan Bapak dan akan dengan mudah mengamalkan dari sifat jujur dan menepati janji. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua anak-anak dalam bersifat dan bertingkah laku yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari penjelasan Bapak. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita telah selesai. Apa yang Bapak sampaikan tadi, semoga anak-anak semua dengan mudah memahami, dengan mudah mempelajari apa yang telah dijelaskan tadi, sehingga nantinya anak-anak ketika Bapak berikan evaluasi, berikan tugas, dapat menjawab dengan benar. Baik, kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa, tangannya ditenadakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari Bapak akhiri